pamekasan setelah 5 tahun belajar, nilaimu tuh cuman naik 5 poin. Harapannya itu kan harusnya menaik menjadi at least 50 poin atau 100 poin ya. Tapi naiknya cuma 5 poin. Bisa bayangkan Anda dari 200 sekian puluh juta orang, 9% ya. Ya, hampir 10%-nya. Berarti kan masih ratusan juta orang yang masih ada tinggal di bawah garis kemiskinan. Sehingga kalau dibilang masalah ketahanan pangan itu pasti masih banyak ya. Padahal di sini terkait dengan apa ketahanan pangan ini kenapa harus diperhatikan? Dia menjawab terkait dengan bagaimana setiap orang itu sandang pangan papannya itu kan terpenuhi. Jadi kalau makanannya saja tidak terpenuhi, jangankan dia akan memenuhi sandangnya atau papannya, ya. Jangankan dia memperhatikan baju atau rumahnya, makan aja dia juga cukup ya. Nah, akhirnya ada permasalahan gizinya kurang, status gizinya menurun. Nah, sehingga kalau kita lihat memang status gizi masyarakat Indonesia ini masih tergolong rendah di standar internasional dan variasinya tetap besar antar daerah. Coba kita lihat semakin ke sini orang dewasanya untuk perempuannya semakin tinggi atau semakin pendek. Ya, lalu anak-anak eh, yang balita ini prevalensi stuntingnya atau prevalensi underweight atau prevalensi gizi kurangnya semakin meningkat apa semakin turun. Orang dewasanya semakin pendek-pendek, semakin kecil-kecil, semakin kurang gizi ibu-ibunya. Habis itu dia menikah, tidak tahu kapan tiba-tiba hamil nanti. Setelah hamil, dia tetap tidak memperhatikan kondisi tubuhnya yang memang sudah dasarnya kekurangannya itu banyak ya. Karena posisi ibunya pendek, habis gitu lingkar lengannya kecil juga, eh, complicated ya. Sudah KEK, stunting pula. Sehingga untuk melahirkan generasi penerus yang baik itu si ibu ini harus ngaca, harus berkaca. Saya mau melahirkan generasi yang baru, otomatis saya harus memperbaiki generasi tersebut. Bagaimana caranya memperbaiki? Dia harus sadar diri, makan sesuai dengan kebutuhan untuk dua orang ini. Ya, oke. Tetapi pasti itu akan ada permasalahan apabila akses terhadap makanannya ini kurang. Ya, ini yang menjadi masalah terus berputar. Oke, oke. Kalau dampak pandemi kemarin sudah mulai membaik. Kita ingat beberapa bulan lalu eh, semua toko apapun apa namanya tempat eh, berkegiatan itu semua bisa diakses sehingga perekonomian, perdagangan barang dan jasa semuanya mulai tumbuh kembali ya. Ya. Kalau kita ingat saat dampak pandemi, kemiskinan menjadi meningkat lagi karena adanya pemutusan hak kerja ya. Nah, sekarang kalau kita tuangkan, bagaimana hal tersebut bisa sampai ke eh, individu. Nah, ini adalah kerangka besar. Kerangka besar ini dari WFP, World Food Program. Ya, di sini ada terkait dengan perekonomian di bagian bawah. Kalau ada krisis ekonomi, ada perubahan iklim, dia akan eh, merubah atau mengganggu kestabilan di tingkat makro, di tingkat perekonomian dan negara ya. Nah, dengan adanya gangguan di tingkat makro, dia juga akan
mengganggu di tingkat mikro. Ya, meso dan mikro ini akan juga terganggu. Nah, di ujung itu adalah mikro, yaitu individu kita. Ya, kita ada di level mikro, di bagian individu. Bagaimana kaitan ketahanan sosial dan pangannya? Ada bencana, ada konflik ya, riot ini seperti yang kita alami sekarang. Nah, mengganggu ini. Bagaimana? Kalian bisa keluar beli makan, bisa leye-leye gitu jalan lempeng gitu beli makan. Pasti Kak khawatir ya. Belum lagi ya kalau semua rumah makan atau warungnya ini mau buka. Kalau mereka juga khawatir, akhirnya kalian yang di kos-kosan makan makanan darurat ini nanti ini kalau seandainya tidak bisa membeli makanan di sekitar. Pasti yang keluar nanti makanan daruratnya. Oke. Misal dari salah satu kalian ini melihat temannya yang di kosan dia sakit. Ya, ada yang misalnya butuh ke PLK UNAR. Gimana? Bagaimana bisa mengakses? Gerbangnya ditutup. Oke, yang bisa diakses paling cepat itu RSUA. PLK bisa, tapi kalau kalian butuh cepat-cepat, nah, akhirnya bingung ya, agak terlambat. Akses terhadap pelayanan kesehatan agak terlambat jadinya, karena masih harus menunjukkan ke satpam lah, harus berputar, jalannya lewat pintu gerbangnya cuma di depan. Nah, bermasalah dengan status kesehatan. Karena penanganannya yang biasanya jadi cepat sekarang agak berkurang waktunya. Nah, terkait dengan makanan, tadi juga banyak warung yang biasa kalian beli atau rumah makan biasa kalian beli makan tutup. Nah, otomatis dalam jangka waktu 1 minggu, misalnya ini lebih lama lagi, maka akan berubah status ketahanan pangan dan gizi kalian. Entah beratnya turun atau beratnya naik karena makan sembarangan yang ada di ini semuanya dimakan sehingga yang tadinya itu keragaman makanannya itu terjaga sekarang jadi berubah. Oke, kalau sudah ada perubahan di situ maka apa yang akan terjadi selanjutnya adalah dampak dari status gizi dan status kesehatan tersebut. Ya, Anda jadi nggak fokus, Anda jadi ada dampak-dampak lain. Ya, seperti itu. Itu yang sampai di tingkat individu ya. Nah, di rumah tangga misal ya ada 5 anggota keluarga ya. Bapak, ibu, anaknya 2, sama 1 ini adalah neneknya. Ya. Nah, dari 5 orang ini, di saat satu rumah itu eh, mengalami masalah ketahanan pangan ya, dampak terbesar itu ada di mana? Kalau menurut, sebentar, saya mau panggil-panggil lagi. Kalau menurut Mbak Nabilah Nashwa, ya, Bapak, Ibu, 2 anak, anak yang besar ini SMA, anak yang kecil SD, sama nenek. Yang mana yang dampaknya masalah ketahanan pangan, kerawanan pangan ini paling berat yang mana? Menurut Mbak Nabila? Izin jawab Ibu. Kalau menurut saya dampak yang nampak paling besar itu ada di anak-anaknya Ibu. Kenapa Mbak? Karena di situ anak masih dalam masa rawan karena masa pertumbuhan. Yang mana? Kan anaknya satu dewasa, yang satu SMA, yang satunya SD. Yang mana? Yang SD Ibu. Yang SD. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nabila. Oke, ya dampak terbesar itu memang ada pada anak-anak karena di saat satu rumah tangga itu mulai mengalami kekurangan, maka yang akan melakukan adaptasi terhadap makanan
pertama itu adalah orang tua, karena mereka yang tahu pertama. Oke, di rumah siapa yang pencari apa ya, penghasil pendapatan utama ya, atau tulang punggung utama di keluarga siapa? Maka dia yang paham keadaan di rumah tangga tersebut. Dia pertama kali yang akan berubah. Misal satu keluarga tersebut bapaknya ini tahu ini, oh ini bakalan ada demo. Lah, saya nggak bisa berangkat kerja dong. Padahal kerjaan saya itu, padahal si kerjaan si bapak tersebut itu adalah berdasarkan target. Jadi dia harus misalnya dapat melayani sekian orang. Nah, bidang jasa ya, ada targetnya. Dia harus melayani 10 orang baru bisa dapat eh, pendapatan. Misalnya insentifnya itu cukup untuk makan, tetapi kalau gaji pokok dan yang lain sebagainya itu sudah bakalan habis untuk eh, bill dan uang sekolah misalnya. Nah, uang makannya itu dari insentif itu, jadi dia harus eh, setiap harinya tuh bekerja keras untuk bisa memenuhi target atau melebihi. Maka di saat ada permasalahan, bapaknya tahu, tetapi anak-anak nggak tahu. Betul? Nah, di rumah yang menyediakan makan ibunya, dia sampaikan sama ibunya. Oke, ini keuangannya cuman sekian, tetapi makanan tetap harus ada. Supaya cukup untuk berlima, maka yang dewasa yang ngalah. Karena yang makannya paling butuh banyak itu adalah anak-anak. Oke, yang dewasa mengalah. Dewasa mengalah dulu. Oke, tetapi keadaan belum juga membaik. Ya, maka yang dewasa ini mulai mengatur porsi makan si anak ini berkurang. Tapi dia belum paham. Si anak-anak belum paham. Porsi makannya berkurang, anak ini mulai cepat lapar. Yang tadinya makan sekali makan dia bisa bertahan, dia mulai cepat lapar. Karena dia masa pertumbuhan ya, masih metabolismenya tinggi. Keadaan tidak juga membaik, maka dietnya juga akan berkurang, jumlah makannya berkurang. Baru di situ akan mulai nampak perubahan yang sangat cepat pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu tadi Mbak Nabila benar, kenapa yang terdampak paling besar itu adalah nanti adalah anak-anak, ya, karena dia masih masa pertumbuhan dan membutuhkan uh, istilahnya makanan yang cukup setiap waktunya, ya. Dan anak-anak juga termasuk kelompok rentan ya di dalam masalah ketahanan pangan. Wanita, anak-anak, ibu hamil dan lansia. Oke. Oke, ini indikator ketahanan pangan. Kembali diingat, availability atau ketersediaan ini selalu berkaitan dengan bagaimana produksi makanan dan distribusinya, bagaimana stoknya, mengelola stok. Oke, akses ada pendapatan. Iya, kenapa Mbak Silvita? Mohon maaf Ibu terpencet. Oh, oke. Terhadap akses ini ada ekonomi dan fisik ya, pendapatan dan harga. Terkait bagaimana harga yang ada, harga ini ya, harga ecer ya. Kalau kemarin ingat yang didiskusikan adalah harga ecer. Oke, pemanfaatan yaitu status kesehatan, air dan hygiene sanitasi PHBS sama status gizi. Oke, nah di dalam penilaian status ketahanan pangan ini ada beberapa hal ya yang harus Anda pelajari melebihi hanya ketahanan pangan karena ini mencakup ya bagaimana dietary recall, bagaimana kita melihat riwayat makan seseorang. Dan riwayat makan ini kalau dalam kurikulum kalian ada di semester 5 ya penilaian status gizi.
Penilaian status gizi itu ada antropometri, biokimia, klinis, data klinis, dan dietary ABCD. E-nya itu etiologi, riwayat ya. Nah, ini masuk di D, dietary. Ya, 24 hour food recall, artinya kita menanyakan bagaimana bagaimana apa saja makanan atau minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir dari sejak interview. Misal, Jovita, saya tanya 24 jam terakhir dari saat saya tanya sekarang ini makannya apa aja. Nah, itu berarti Anda ingat sampai pagi kemarin, ya, sampai pagi kemarin itu Anda makan apa aja harus diingat. Misalnya Anda makan satu masakan ya, itu detail sampai bahannya apa saja di dalam yang Anda ingat itu isinya apa saja. Kira-kira berapa porsinya? Pengolahannya diapakan? Direbus, dikukus, diapakan? Nah, hal tersebut itu 24 jam terakhir. Berbeda dengan SQFFQ. SQFFQ itu semi kuantitatif food frequency questionnaire. Artinya kita melihat frekuensi makanan dengan metode semi kuantitatif. Ada pertanyaan